warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Aris Purdianto dari UPTD SD Negeri 2 Brajajosari, dan rekan Saya Muhtarob dari UPTD SD 4 Marga 1. dan rekan Saya Ade Ari Prayudi dari SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai. kami akan melakukan praktek coaching bersama. Selamat menyaksikan. Wes apa enggak? Ibda. Selamat pagi Pak Mo. Apa kabar? Selamat pagi Pak Aris. Alhamdulillah sehat Pak Aris. Alhamdulillah Pak Mo. Gimana kegiatan untuk hari ini? Informasinya mau coaching ya? Oh iya Pak Aris, saya jadi mau melaksanakan coaching ya. Nanti saya minta Pak Aris sebagai observer Gitu. Bagaimana? Sudah siap belum? Insya Allah siap Pak. Sudah siap. Siapa ini yang mau di coach? Nanti Pak Ade, Oh, Pak Ade. sebagai coach ya akan saya coaching pada kesempatan ini. Gitu. Kemudian apa yang perlu disiapkan di dalam proses kegiatan nanti itu, Pak? Sudah siapkah? Betul. Bukan loh Pak. Saya cut. Iya. Pak Aris Yang itu kemarin Pak Mo sudah melaksanakan kegiatan coaching belum? sudah Pak. Sudah. Gimana perasaannya? Jadi di situ saya waktu melaksanakan proses coaching itu ada perasaan deg-degan Pak lah. Oh, masih deg-degan. Iya, masih ada deg-degan. Kemudian yang digunakan untuk alur ceritanya? Iya Pak, saya itu merasa deg-degan itu karena baru awal melaksanakan coaching dan belum terbiasa dengan teknik tirtanya ya, karena harus sesuaikan ya itu Pak dengan alur tirta gitu. Baik. Jadi untuk proses coaching itu kan ada 3 kompetensi yang harus kita lakukan, Iya, Pak. yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Pak Muh ini di bagian apa yang masih harus ditingkatkan? Kalau menurut saya itu Pak di bagian present. Present, ya? Jadi kehadiran penuh itu yang saya masih agak kurang puas Pak, agak kurang puas. Karena apa? Dalam kehadiran penuh itu nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Ya. Jadi Bapak merasa di bagian present itu perlu dikembangkan lagi ya? Ya, itulah di prinsip presentnya yang perlu saya kembangkan Pak. Baik Pak, jadi mungkin nanti kita mencari solusi terhadap hal itu yang dihadapi untuk prosesnya, sehingga proses yang baik dan lancar nanti akan kita lakukan. Mohon izin juga nanti saya bisa ikut hadir di dalamnya sehingga bisa mengetahui proses yang ada, sehingga Pak Mo bisa melakukan kegiatan coaching dengan posisi baik dan sesuai dengan alur cerita yang ada. Terima kasih Pak Aris, semoga nanti saya berharap saya menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh KJ saya. Oke, Jadi siap, Pak Aris sebagai observer nanti tolong dicatat lah apa yang menjadi titik berasa tadi di bagian presentnya gitu. Oke, Terima kasih ya Pak Aris. Ya, makasih ya Pak ya. Nanti saya izin ikut di dalamnya. Ya, oke. Oke, siap Pak. Dilanjut. Saya panggil dulu Pak ya coachnya. Pak. Set. Selamat malam. Kita bungkus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aris. Sehat. Alhamdulillah. Monggo Pak Ade. Oh iya, makasih Pak Mo. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah sehat Pak Mo. Tumben ini. Iya, ini saya ini punya unek-unek masalahnya ini Pak Mo. Iya. Tuh. Kalau boleh saya mau berbagi. Oke, sekarang gini Pak Ade ya, kita tentukan tujuan kita untuk pertemuan ini apa dulu nih? Oh tujuannya. iya. Saya hari ini pengen berbagi pengalaman saya di kelas kemarin yang menurut saya belum maksimal Pak Mo. Gitu. Saya kemarin saya mengajar di kelas tapi menurut saya pembelajaran yang saya lakukan
siswa itu belum terlibat secara utuh di kelas. Begitu. Ya, ya, ya. Jadi makanya kita adakan pertemuan ini ya. Ya, Nanti betul. outputnya apa Pak Adi setelah pertemuan ini? Output yang akan dicapai pada pertemuan ini? Saya berharap setelah kita melakukan pertemuan ini, saya bisa menemukan solusi terkait masalah saya ini, Pak. Nanti dengan bimbingan Pak Mu, saya punya solusi atas permasalahan di kelas saya. Oke. Jadi kita sepakat dulu ya. Kita sepakati bahwa kita akan mendapatkan solusi-solusi dari hasil pertemuan ini. Menurut Pak Ade, permasalahan Pak Ade itu seperti apa? Ceritakan dengan detail. Iya, jadi saya kemarin di kelas itu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Temanya itu naratif teks saya, Pak. Nah, tapi saya merasa di kelas itu siswa tidak engage gitu, Pak. Tidak terlibat, seperti kurang motivasi saat saya mengajar. Padahal saya sudah merasa memberi materi yang cukup menarik, temanya naratif teks itu kan cerita begitu. Jadi Tapi kalau saya tarik benang merahnya itu pada siswa itu kurang kurang aktif gitu Pak ya. betul Pak Mo, jadi tidak terlibat secara aktif di kelas. Oke, sekarang gini Pak, kalau menurut Pak Ade nih, misalkan saya kasih nilai nih, nilai terjelek itu 1 dan nilai terbagus itu 10. Nah, saat ini itu dari proses tadi itu di angka berapa Pak Ade? Kalau saya mengingat pembelajaran yang saya lakukan kemarin, itu kayaknya masih di angka 6 itu Pak Mo. 6 ya? Iya, di angka 6. Nah, terus ya idealnya itu berapa menurutnya Pak Ade itu yang? Kalau saya merasa ideal pembelajaran di kelas itu di angka 9 mungkin Pak. Di angka 9. Nah, idealnya Pak Ade, angka 9 itu harus seperti apa? Saya membayangkan siswa saya itu, kalau saya di angka 9 itu, siswa saya mau terlibat dalam pembelajaran dan termotivasi, mau ngomong gitu. Berarti saat ini dalam nanti ketika idealnya itu 9, itu apa yang kurang Pak Ade? Nah, kalau menurut saya sih, saya merasa mungkin medianya Pak. Media pembelajaran saya mungkin yang pertama kurang variatif, atau juga bisa jadi kurang menarik minat siswa gitu. Jadi itu faktor-faktor ya, faktor-faktor yang menjadikan nanti menurut saya kurang memotivasi siswa. Sebelumnya Pak Ade ini pernah nggak Pak Ade itu mengalami kondisi yang seperti itu? Kondisi di masa lalu? Di masa lalu sih belum Pak, karena ini kan kelas TSM yang saya ajar. Biasanya saya mengajar kelas PPS multimedia itu cukup terlibat aktif siswanya. Tapi untuk TPSM ini dengan materi yang sama, dengan media yang sama, tapi ternyata kok kurang aktif begitu. Artinya belum ada pengalaman masa Saya lalu belum punya ya, pengalaman dengan kondisi muridnya Pak Ade saat ini. Pak Ade pernah mencoba enggak untuk mencari atau googling tentang permasalahan ini? Sudah pernah belum? Saya kemarin coba browsing dan ada salah satu artikel yang menawarkan untuk menambahkan media Pak. Menambahkan media. Jadi kemarin saya kan medianya baru hanya gambar, potongan gambar yang terikat, yang berhubungan dengan cerita. Tapi disarankan untuk membuat tambahan media berupa video Pak, berupa video maupun flashcard. Nah, rencana saya mungkin dengan menambahkan media flashcard ataupun audio video itu. Jadi kira-kira Pak Ade, dalam proses penambahan media tadi itu kira ada nggak kolega yang jago di hal itu Pak Ade? Untuk kegiatan itu sebenarnya saya bisa Pak. Untuk mencari materi itu saya sendiri bisa melalui YouTube, itu nanti saya unduh. Lalu untuk flashcard itu
itu bisa saya lakukan sendiri dengan memotong-motong cerita, lalu saya tempelkan saya rencananya mau beli kartu remi aja Pak, tapi nanti wajah salah satu wajahnya saya tutup, saya gantikan dengan cerita itu. Menurut Pak Adi ada nggak teman Pak Adi yang ahli di bidang itu gitu? Sementara ini saya belum punya Pak. Belum ada ya? Ya di sekolah saya hanya berdua. Ketika pelatihan itu nggak ada tentang seperti itu Pak Adi? Saya belum pernah mendapat pelatihan seperti itu Pak. Ini kemarin baru mencari melalui googling Ya. terkait materi atau media yang mungkin menarik untuk topik naratif teks. Oke. Jadi tadi Pak Adi sebenarnya sudah menyampaikan bagaimana nanti memunculkan itu dengan pakai kartu media, menambah media. Nah, kira-kira kapan Pak Adi mau melakukan itu? Kalau untuk rencana saya sepertinya nanti di pertemuan minggu depan Pak, karena seminggu kan saya hanya 2 JP, jadi saya ketemu lagi dengan siswa itu minggu depan. Jadi minggu ini saya merencanakan untuk mengunduh video dari YouTube lalu membuat flashcard itu, sehingga minggu depan baru bisa saya tampilkan di kelas. Kira-kira apa saja Pak Adi yang diperlukan dalam rencana Pak Adi tadi? Yang pertama tentu flashcardnya itu Pak, flashcard, lalu nanti saya tempelkan cerita di flashcard itu, lalu saya juga butuh untuk mengunduh video. Saya rasa sementara itu Pak. Terus kira-kira siapa saja yang terlibat nanti Pak Adi? Anginnya luar biasa Pak Adi ya. Tapi nggak apa-apa, kita menambah komunikasi kita lebih. Ya enak ini Pak, suasananya. Iya. Untungnya kita ngobrol di tempat yang enak sekali. Sini diselingi bebek-bebek. Iya. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi intinya yang terlibat tadi siapa saja? Nah iya, yang terlibat nanti saya rencananya mau minta rekan MGMP, kan kami hanya berdua di sekolah. Nanti saya minta bantuan untuk mencari pertimbangan terkait judul ceritanya begitu. Nanti seperti apa Bapak akan meluncurkan program ini? Gimana Pak Mo? Seperti apa programnya akan diluncurkan? Program ini akan saya bawa langsung saya tampilkan di kelas TPSM. Yang minggu kemarin saya ajarkan tapi kurang engage dengan kegiatan. Kunci suksesnya? Kunci suksesnya nanti anak mau terlibat aktif dan tentunya nanti mereka lebih bersemangat begitu. Indikatornya mereka mau secara mandiri itu untuk terlibat di kelas dan bercerita begitu, bisa menceritakan kembali cerita mereka. Nah, dari yang Pak Adi lakukan itu, apa komitmen Pak Adi kira-kira dari program itu? Komitmen saya untuk menggunakan ini dan membuat siswa bisa belajar lebih baik. Oke. Terus nanti dari mana saya bisa tahu bahwa ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi Pak Adi tadi? Gimana saya bisa tahu nanti? Minggu ini setelah kartu flashcard dan video itu sudah saya unduh, nanti saya akan laporkan dengan Pak Mo. Lalu minggu depan setelah pembelajaran saya lakukan, itu nanti saya akan melaporkan juga kepada Oke, luar biasa ya Pak Ade. Kemudian Pak Ade, bila nanti Pak Ade ini telah menjalankan ini, kemudian melakukan semua rencana yang tadi yang Bapak Ade saya paparkan tadi, maka nilai dari angka 1 sampai 10 nanti akan jadi berapa Pak Ade? Saya berharap kegiatan pembelajaran saya bisa di angka 9 Pak. Angka 9? Ya, saya berharap bisa di angka 9. Itu sudah ideal lah Pak Ade ya? Menurut saya sudah sangat ideal untuk kelas TPSM yang saya mendekati sempurna lah ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Betul. Dan untuk pelajaran bahasa Inggris karena ada speakingnya itu Pak, ya kita tidak mungkin dapat 10 sih Pak, idealnya tidak di sana. Oke. Jadi luar biasa Pak Ade ya percakapan ini. Bagaimana tingkat motivasi Pak Ade saat ini setelah kita melakukan percakapan tadi? Saya sebelum coaching ini ya agak ragu ya Pak ya, tapi setelah melakukan coaching alhamdulillah saya seperti tercharge kembali, termotivasi, sehingga
saya optimis kegiatan saya akan saya lakukan. Luar biasa Pak Ade ya. Saya doakan apa yang dilakukan Pak Ade nanti bisa dengan lancar. Amin, Mungkin amin. ada ucapan ke saya Pak Ade. Terima kasih Pak Mo sudah membantu saya untuk menemukan masalah atas permasalahan saya kemarin. Iya. Semoga nanti ini kasih. segera bisa terlaksana dan sesuai dengan harapan saya. Oke, saya doakan Pak Ade semoga sukses. Amin, Nah, amin, semoga bisa amin. mencapai apa yang Amin. cita-citakan Pak Ade. Baik. Nah, terima kasih Pak Ade ya. Terima kasih banyak Pak Oke, Mo. Saya luar sudah biasa. dibantu menemukan solusinya. Oke, Sampai ya. jumpa Pak Riz. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, sampai jumpa. Monggo, monggo. Saya kasih aplaus yang paling banyak Pak. Ini bagus betul ini Pak Mo. Terima kasih Pak Riz. Betul-betul dipraktekkan dengan baik hari ini Pak Mo, dan melakukan coaching dengan baik. Kemudian alur tirta yang ditujukan baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab itu sangat terlihat sekali Pak Mo. Jadi kalau tadi diungkapkan bahwasanya Pak Mo mengatakan bahwasanya kehadiran present itu masih perlu dikatakan, saya rasa saat ini tadi itu Sudah. tidak tampak. Oke. Jadi sangat baik sekali dan keberhasilannya sangat baik dalam proses tadi itu Pak. Gitu. Tanya indikatornya. Kemudian rencana aksi dan solusi dari Pak Mo yang dilakukan pada proses pembelajaran selanjutnya bagaimana? Ket. Ini harus nomor 2 Sampai tanyakan dulu nih. Oh, menurut Indikator, ya kan? Oh, indikator Ini belum perusahaan. sampai tanyakan kan? Sudah. Saya baru jawab indikator. Saya tuh mau jawab indikator belum ditanya Oh, indikator iya. ya. Sama tadi udah bagus ya ngomong itu, set. Baru terakhirnya tanya Pak. Siap. Ya. Ya, Langsung beli. Ya, cut siap. Langsung Langsung ya. langsung Siap. 3, 2, 1. Saya kasih aplaus yang paling baik ini Pak Mo ya. Jadi Terima kasih Pak Ari. sangat baik sekali Pak Mo dalam proses praktek coaching pada hari ini. Terlihat betul alur tirta pada percakapan, baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching tadi Ya. yang sudah Pak Mo lakukan, khususnya kepada Pak Mo sebagai coach. Ini menurut Pak Mo, indikator keberhasilan dari diskusi ini itu apa Pak? Ya. Jadi kalau menurut saya tadi Pak, dari proses coaching tadi, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach ya tadi Pak Ade itu dapat menemukan rencana atau solusi Iya. atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi ya, Iya. dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Itu indikatornya Pak Ares. Jadi baik. Jadi inti dari rencana aksi dan solusi tadi sudah dilakukan ya Pak ya. Iya. Di dalam proses pembelajaran, karena yang kehadiran secara penuh juga sudah terlihat, mendengarkan secara pendengar setia juga sudah, dengan para proses ini dan Iya. memberikan pertanyaan yang berbuat juga sudah ya Pak. Ya, betul. Kemudian memotivasi terus juga Coaching, melakukan ya. coachingnya juga sudah dengan reaksi aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal lagi. Oke, Ya. siap. Betul Pak. Terima kasih Pak Mo selaku coach dan Pak Ade sebagai coachnya atas praktek coaching hari ini yang memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach dan memang harus memperhatikan kompetensi yang ada sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi. Siap. Ya. Terima kasih banyak, Pak Ades. atas anunya ya. Ya. Tetap semangat dan tetap Semangat. motivasi ya untuk keadaan coachingnya. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih ya Pak Mo. Ayo. Nah, Nah, Assalamualaikum Pak Ares. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Riz. Pagi Pak Ade. Ya, jadi gimana kabarnya Pak Riz? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Menyenangkan ini. Oh, menyenangkan ya. Iya. Jadi Pak Aris, saya dengar Pak Aris mau melakukan kegiatan coaching hari ini. Iya. Rencananya mau meng-coaching siapa Pak Aris hari ini? Ini rencananya ini mengcoaching Pak Mo Pak. Oh, jadi Pak Mu sebagai coach hari Iya ini ya. betul. Oke. Nah,
terkait dengan kegiatan Pak Aris nanti mau mengcoaching Pak Mutarom Iya. begitu. Kira-kira saya nanti akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan itu. Iya. Gimana? Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Oke. Nah, lalu Pak Aris kan tentunya pernah atau belum Pak melakukan praktik sebelumnya dengan rencana kan mau melakukan coaching nanti, Iya. tapi pernah tidak melakukan praktiknya? Pernah Pak Oh, sekali. pernah. Gimana Pak waktu itu perasaannya? Perasaannya itu was-was Pak. Oh, malah Deg-degan, was-was ya ya, waktu itu. Oh, deg-degan kenapa Pak? gitu. Ya mungkin karena baru pertama kali sih Pak. Oh, Baru pertama kali melakukan hal itu. iya, iya. Jadi ada rasa was-was ya, Iya. deg-degan gitu Deg-degan Pak. Ya. gitu Pak. Tidak nyaman. Ya betul. Kira-kira ketidaknyamanan itu karena hanya baru pertama kali atau Pak Aris sudah masih ingat ya Pak ya? Iya. Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Ya, betul, Dimulai Pak. dari kehadiran kesadaran, ya, Kedalaman kehadiran apa, penuh, betul. presence ya saat Betul. melakukan coaching, lalu menjadi pendengar yang baik, dan tentunya yang ketiga itu memiliki pertanyaan yang berbobot dalam menggali solusi dari coachingnya itu sendiri. Nah, menurut Pak Aris kira-kira di antara ketiga kompetensi wajib tadi adakah yang belum maksimal, Pak Aris? Yang mungkin harus ditingkatkan dan dipertajam lagi itu adalah tentang kedalaman dari kita untuk ke siswa ke coach Pak. Jadi, maksudnya kompetensi yang mana? pertama Kehadiran Pak, penuh. kehadiran penuh itu Oke, tadi. presence Jadi, itu tadi ya. Ya, presence tadi itulah yang harus kita lebih tingkatkan lagi. Jadi Pak Aris merasa bagian kompetensi presence ini yang masih perlu ditingkatkan Iya, ya. betul Pak. Oke. Ya nanti saat kegiatan coaching nanti saya sambil mengobservasi boleh ya Pak? Boleh. Untuk saya juga lihat nanti kompetensi kehadiran penuh itu apakah sudah berkembang atau belum dari coaching kemarin. Iya, siap-siap. Nah, dan saya juga berharap nanti Pak Aris itu tetap ingat Pak Aris nanti mau pakai alur apa Pak untuk kegiatan coachingnya? Pakai alur tirta Pak. Oh, pakai alur tirta. Betul. Berarti ada 4 kegiatan utama ya Pak ya? Kegiatan utama. Oke. Dimulai dari tujuan Tujuan umum, umum, lalu identifikasi, Komunikasi, rencana aksi, dan rencana terakhir aksi. tanggung jawab. Betul. Oke. Baiklah kalau begitu Pak Aris, saya doakan nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar. Siap. Dan Makasih, kalau Pak. diizinkan nanti saya ikut Oh, mengobservasi siap Pak. Boleh Pak. saat Diizinkan Pak. kegiatan Iya, Pak diizinkan Aris Pak. nanti mengcoaching. Iya, Baik, Pak. mari Pak Oke, kita siap. lakukan coachingnya Iya, kalau Pak. gitu. Gimana Pak? Ada yang perlu tujuan Pak mau ke sini gimana? Tujuannya? Jadi gini Pak Aris, saya ini ke sini ingin mendapatkan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang saat ini saya alami Pak. Apa itu Pak? Jadi permasalahannya itu di sekolah saya itu ada rekan sejawat itu yang di akhir-akhir ini semangatnya berkurang. Semangatnya berkurang, jadi dia itu tidak seperti biasanya lah. Nah, itu kan menjadi apa ya, ganjalan bagi saya sebagai rekan gitu loh. Karena itu imbasnya nanti kan jelas di proses pendidikan. Iya. Terus kalau kita sudah ngobrol kayak gini, kemudian output yang Pak mau inginkan itu apa? Jadi gini Pak, nanti misal ketika saya sudah ngobrol seperti ini, saya menginginkan nanti hasil obrolan kita ini betul. dapat menjadi motivasi atau nanti saya mendapatkan ide atau solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saya sampaikan tadi. Kemudian ide Pak Muh itu untuk kedepannya itu bagaimana dalam prosesnya? Kedepannya saya mengharapkan saya bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekolah saya. Jadi mengatasi permasalahan itu. Iya, betul. Terus kondisi Pak Muh saat ini kan kalau dikondisikan antara rentan 1 sampai 10 itu berapa? Nah, jadi ini kan permasalahan rekan saya Pak di situ. Iya, betul. Jadi kalau dulu ya rekan saya itu kan semangat, kita kan kompak berkolaborasi, Sampai sana, betul. berkolaborasi ya. Ini kan sekarang sudah menurun. Kalau
dikasih skala angka Pak dari 1 sampai 10 gitu. Itu sekarang di angka bahkan angka 4 Pak. Jadi di bawah, betul ya, ya, di Pak, bawah betul gitu loh. Itu yang saya yang saya rasakan saat ini. Terus rencana ke depan Pak Mo itu apa? Biar hal itu tidak sampai terjadi. Saya menginginkan nanti kalau skala ini kan dari 4 itu menjadi 9 Pak, seperti biasanya. Kalau dulu 9 Pak, kita ini berkolaborasi, bersama-sama melakukan proses pendidikan bersama, semangatnya juga ya luar biasa. Tapi kan sekarang menurun itu, jadi 4. Nah, saya mengharapkan dengan apa yang saya lakukan tadi nanti menjadi 9 lagi Pak. Terus sudah ada rencana betul untuk apa proses kegiatan tadi itu bisa berjalan dengan baik? Rencana saya gini Pak Aris, karena saya lihat itu kemarin nggak sengaja kebetulan saya itu mendapatkan ternyata rekan saya ini, rekan Jawa ini tidak semangat lagi, itu ternyata ada masalah, permasalahan di rumah. Oh gitu. Bukan masalah sekolah. Jadi permasalahan di rumah itu dibawa ke sekolah. Nah, dibawa ke sekolahan. Jadi intinya dia itu sedang ada masalah di rumah. Nah, maka disuruh seperti itu. Nah, rencana saya Pak, saya itu akan memberikan penguatan pada rekan saya bahwa sebenarnya kita tidak pas ketika punya masalah di rumah, kita bawa ke sekolah, kita terpengaruh gitu loh. Nah, ini saya kasih penguatan nanti Pak pada rekan saya itu. Terus sudah ada tim nggak yang membantu Pak Mo untuk membantu mengatasi masalah itu? Nah, itu Pak. Kebetulan rekan saya itu kan perempuan Pak. Rekan saya itu perempuan. Saya nanti bisa minta ke rekan saya yang juga perempuan, betul. Untuk mengobrol gitu loh, ngobrol pada beliau. Bukan kami ingin tahu permasalahannya, tetapi kami ingin memberikan penguatan, memberikan kesadaran lah bahwa masalah ini tidak boleh mempengaruhi daripada semangat kita. Gitu. Jadi Pak Mo dengan beberapa ibu tadi untuk menaikkan hal itu. Jadi yang diharapkan adalah permasalahan itu tadi tidak terjadi gitu ya. Jadi sehingga kekompakan lagi, kolaborasi tadi semangat lagi kan. Terus sudah mencari literatur apa yang mau diterapkan ke ibu tadi itu bagaimana? Iya, saya mempunyai gambaran Pak. Jadi mungkin nanti yang pertama saya akan berbicara dengan rekan sejawat. Yang kedua mungkin kita akan menyampaikan lah, bukan melaporkan, menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa kami akan melakukan seperti ini, tujuannya seperti ini kan gitu. Jadi karena saya lihat Pak, kalau saya lihat di googling itu sebenarnya bukan sekali dua kali, artinya bukan hanya sekolah saja, ternyata di sekolah lain pun ada kejadian seperti ini. Nah, kemudian di situ saya lihat solusinya itu jadi seperti itu gitu Pak. Jadi Pak Mo itu hanya dapat dari googling saja atau nanti juga dapat dari pelatihan lain atau apa? Kalau pelatihan belum sih Pak. Belum. Karena itu kan masalah-masalah yang bukan kaitannya dengan permasalahan global gitu kan, permasalahan pribadi yang dibawa ke rumah. Tapi memang itu sering terjadi gitu loh, artinya. Tapi kalau di pelatihan belum ada Pak gitu. Terus nanti itu setelah berbicara dengan rekan, kemudian bicara dengan atasan, kemudian bicara itu yang akan dilaporkan Pak Mo itu frekuensinya bisa naik lagi dari 1 sampai 10 itu nambah nggak tadi itu? Ya, harapan saya nambah Pak. Artinya tadi nilainya 4 itu saya harapkan nanti nilainya ke 9 gitu loh. Dengan apa yang saya lakukan, artinya saya hanya memberi penguatan dari rekan-rekan sejawat ini, menyadarkan artinya jangan sampai proses pembelajaran kita ini terpengaruh dengan masalah. Ketika di sekolah ya sudah sekolah, masalah rumah tinggalkan gitu. Jadi dari 4 sampai 9 ya Pak ya. Terus nanti itu ngobrol sama rekan sejawat sama ibu yang bermasalah tadi itu kapan rencananya? Nah, gini Pak, itu kan guru kelas Pak. Oh gitu. Guru kelas. Nah, rencana saya nanti ketika ada jam olahraga
beliau kan di kantor ini. Betul. Nah, nanti saya masuk di kelasnya sebagai guru olahraga. Nah, teman saya tak suruh ngobrol sama beliau. Gitu. Itu rencana saya itu. Jadi insya Allah akan dalam beberapa hari ini akan dipanggil ya. Iya, nanti ketika jam olahraga Pak, insya Allah pada hari Rabu besok. Rabu besok. Iya betul. Terus saya bisa mengetahui hasil dari hal itu, bisa naik ke 9. Bagaimana itu Pak? Nah, nanti ketika saya sudah melaksanakan rencana saya, kita lihat perubahan dari rekan itu. Pak ya. Mohon maaf ya. Iya. Dari rekan itu kita lihat, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Aris selaku coach itu ya. Artinya inilah hasilnya seperti ini. Oh gitu. Terus ini pada intinya kan nanti sudah dipanggil, kemudian sudah ngobrol sama teman sejawat, kemudian bisa disampaikan ke temannya yang akhirnya membuat suatu kolaborasi yang baik ya Pak ya. Nah, jadi setelah kita ngobrol kayak gini, gimana perasaan Pak? Ini luar biasa Pak. Jadi tadinya itu saya masih awang-awang masih ragu, tapi ketika sudah ngobrol sama Pak Aris ini, jadi saya semakin termotivasi, semakin menguatkan untuk melakukan rencana saya tadi. Saya ada ide, ada gagasan, itu insya Allah saya mantap akan saya laksanakan. Ya, jadi dari nilai 4 sampai dengan 9 insya Allah ya Pak ya. Iya. Insya Allah diterapkan. Oke. Kemudian jadi proses yang Bapak lakukan semoga berjalan dengan baik. Ya. Semoga kolaborasi di sekolahan Bapak juga baik. Terima Mungkin kasih. ada yang diucapkan Pak? Terima kasih Pak Aris, karena dengan kita ngobrol ini tadi luar biasa. Saya jadi motivasi jadi naik, kemudian ide-ide juga ada gitu ya. Ini luar biasa Pak Aris. Insya Allah nanti akan saya sampaikan hasilnya Pak Aris. Luar biasa, terima kasih ini waktunya Pak Aris. Sama-sama Pak Mo, saya tunggu informasinya lebih lanjut. Siap, terima kasih Pak Aris. Ya, sama-sama Pak Mo. Assalamualaikum. Nah, luar biasa sekali tadi Pak Aris, Gimana, Pak? kegiatan coachingnya. Tadi saya melihat dari samping ya, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Alur ceritanya sudah terlihat Pak. Jadi dimulai dari tujuan sudah digali, lalu identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir ditutup dengan tanggung jawab. Itu alur ceritanya terlihat. Dan menurut saya seperti yang Pak Aris bilang tadi sebelum coachingnya berlangsung, bahwa Pak Aris perlu mengembangkan kompetensi yang pertama tadi presence atau kehadiran penuh. Menurut saya sih sudah sangat baik Pak. Oh, siapa? Jadi Pak Aris sudah kehadiran penuh terhadap coach tadi, terhadap Pak Mu, lalu juga sudah berhasil menjadi pendengar yang baik, lalu juga sudah berhasil menanyakan atau membuat sebuah pertanyaan berbobot kepada Pak Mu supaya bisa menggali. Nah, kira-kira Pak Aris nanti ada hal lain yang perlu disampaikan tidak saya? Bagaimana perasaan Pak Aris tadi saat meng-coaching Pak Muhtarom? Perasaan yang pertama sih deg-degan sih Pak. Oh, tetap deg-degan. Tapi ya deg-degan. Tapi kemudian lambat laut kemudian sudah mulai menyesuaikan diri. Sehingga Pak Aris merasa kompetensi 3 tadi gimana Pak Aris? Untuk kompetensi tadi lebih meningkat dari yang kemarin Pak. Karena ini sudah kedua kali. Iya, kedua kali untuk melakukan coaching. Betul Pak. Baik Pak Aris, saya sudah menyampaikan pendapat saya terkait kegiatan coaching Pak Aris tadi. Kalau ada pertanyaan lain Pak Aris mungkin bisa disampaikan. Cukup Pak. Cukup. Kalau cukup berarti kegiatan coaching Pak Aris tadi dengan Pak Mo saya anggap sukses. Ya, terima kasih Pak. Semangat untuk tetap melakukan coaching terhadap teman sejawat ya Pak Aris. Siap. Terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Pak Mu. Gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak Mu sehat. Sampean sehat Pak Mu? Alhamdulillah sehat Pak Ade. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Betul Pak Mu.
Saya mau melakukan coaching hari ini. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap Pak Mo. Sehubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Ade. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Pak Ade lakukan kemarin. Oh, yang kemarin. Yang kemarin dengan Pak Aris ya. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak Ade? Saya kemarin sudah praktik coaching Pak Mo. Tapi pas praktik kemarin itu saya merasa belum maksimal Pak Mo. Gitu, deg-degan rasanya. Karena belum pernah sih coaching sebelumnya. Ya, memang Anda belum terbiasa ya Pak. Ya, betul Pak. Nah, semua kegiatan semoga kali ini lancar. Ya. Amin. Karena sudah pernah mencoba dan ini akan memperbaiki. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi ya Pak Ade yang harus dilakukan. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, ya kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif, ya mendengarkan aktif. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang saya tanyakan kira-kira ya, yang Pak Ade masih kurang ya dalam coaching kemarin itu apa kira-kira Pak Ade? Kalau kemarin saat praktik coaching yang pertama itu saya merasa kurang maksimal di presensi penuh Pak, kehadiran penuh saya. Present, ya. Jadi kehadiran penuhnya merasa kurang. Iya, masih kurang di sana Pak. Ya. Baiklah ya. Jadi Pak Ade merasa ada yang perlu diperbaiki dalam hal presentnya, ada yang mau dikembangkan lagi. Betul Pak. Terakhir, apa yang Pak Ade inginkan dari coaching nanti? Saat coaching nanti harapan saya ya cuma satu Pak, utamanya, yaitu bahwa coach saya itu bisa menemukan solusi terhadap masalah atau unek-unek yang coach saya nanti akan ungkapkan begitu. Saya berhasil membuat coach saya menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Begitu. Oke, baik ya Pak Ade. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar dan selanjutnya Pak Ade saya persilakan untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Pak Ade lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan tentunya untuk bagian tadi present ya, bagian present atau kehadiran penuh. Apakah nantinya akan biasa seperti kemarin ya, atau justru akan meningkat dengan sangat baik? Baik, terima kasih Pak Mo. Silahkan dipanggil untuk coachnya Pak Ade. Terima kasih. Permisi Pak Mo. Ya, silakan Pak Ade. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mo. Pak Aris, silakan Pak Aris. Sampai salah saya Pak. Ya nggak apa-apa lah ya. Gimana Pak Aris? Ini loh Pak, kemarin kan ada beberapa hal tentang kegiatan di sekolahan yang belum terlaksana gitu loh. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak Aris, ada Pak Mo di sini ya. Nggak apa-apa Ya. Nah, kita ngobrol. Nah, jadi Pak Aris, ini tujuan Pak Aris ini ada apa ini Pak Aris? Jadi tujuan saya ke sini itu mencari solusi atas masalah yang ada di kelas saya. Itu tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Bahwasanya anak ini tidak membawa bekal. Jadi ada sebuah program membawa bekal ke sekolah. Betul. Lalu masalah yang dihadapi Pak Aris adalah ada siswa yang tidak membawa bekal begitu ya ke sekolah. Oke. Lalu output yang diharapkan oleh Pak Aris kira-kira apa ini Pak? Jadi, setelah kita keinginan kami sekolah dan saya sendiri itu adalah keseluruhan siswa dan guru itu membawa bekal. Oke. Itu yang diinginkan. Jadi permasalahannya itu sudah diceritakan tadi ya sama Pak Aris bahwa ada siswa yang tidak membawa bekal. Padahal sekolah punya program mewajibkan siswa untuk membawa bekal. Iya, betul. Nah, kira-kira dalam pertemuan ini, jadi kita sudah punya masalahnya ya Pak Aris. Saya berharap kita bersepakat dengan pertemuan ini kita bisa mendapatkan solusi atau ide-ide. Jadi Pak Aris nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang diceritakan tadi. Iya, siap Pak. Nah, kira-kira Pak Aris,
permasalahan yang dialami tadi, kalau diberi skala penilaian dari 1 sampai 10 begitu, kira-kira nilai Pak Aris untuk kegiatan ini berapa? Oh gitu. Jadi gini Pak, program kegiatan sekolah ini kan sudah berjalan sudah hampir 3 bulan ini ya. Oke. 3 bulan berjalan ini, tapi masalah ini muncul kemudian hanya terjadi di kelas saya. Nah kalau melihat nilainya untuk 1 sampai ke 10, saya ngasih nilai 6 lah. Oh, untuk kegiatan Untuk ini. kegiatan Ya? ini. Jadi sementara ini masih nilainya 6. Iya. Lalu kalau menurut Pak Aris nilai ideal untuk kegiatan ini itu sebenarnya harusnya berapa? Kalau untuk saya kegiatan ini nilainya adalah seharusnya untuk saya itu adalah 9. 9. Ya. Keluar untuk motivasi saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, di angka 9 itu keadaan yang dianggap ideal tadi itu menurut Pak Aris kira-kira akan seperti apa? Di angka Jadi, 9 tadi. Di angka 9 itu keinginan saya ataupun pihak sekolah itu adalah seluruh siswa itu bisa membawa bekal keseluruhan. Oke, idealnya seperti itu. Iya, betul. Jadi Pak Aris menganggap bahwa dengan angka ideal 9 itu seluruh peserta didik bersedia untuk membawa bekal ke Iya, sekolah. Gitu ya, Pak Aris ya. Lalu menurut Pak Aris kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat anak ini tidak mau membawa bekal? Jadi kejadiannya 3 hari yang lalu Pak. Jadi 3 hari lalu wali muridnya ngepel ke saya bahwasanya meminta kepada saya untuk anaknya itu tidak diperkenankan membawa bekal. Oh, jadi dari orang tua. Dari orang tua. Kemungkinan terbesar karena memang berat badannya itu sudah terlalu tinggi, berat, yaitu sekitar 58 kg. 58. Sedangkan tingginya kan hanya 120, jadi tidak terlalu ideal. Jadi antara berat badan dan tinggi mengalami itu obesitas. Apakah memang faktor obesitas itu yang menghalangi orang tua untuk tidak mengizinkan membawa bekal? Nah, mungkin nanti saya kalaupun melakukannya ya saya akan koordinasi dulu dengan wali muridnya cara yang terbaik itu. Apakah Pak Aris pernah mengalami masalah yang serupa, Pak? Atau di kelas lain ada masalah yang sama atau tidak? Kalau di kelas lain itu bukan tidak bawa bekal, anak itu malah tidak mau makan. Oh, tidak mau. Membawa bekal tapi tidak mau makan. Kalau ini memang tidak membawa bekal dan tidak mau makan. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi ada masalah tidak bawa. Lalu Pak Aris sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang serupa terkait masalah ini? Kalau kegiatan-kegiatan secara teknis saya belum Pak. Jadi hanya saya googling bagaimana sih apakah kendalanya. Kemarin itu waktu telepon kemudian saya googling apa sih penyebab dari orang tua kok tidak mau makan nasinya, terlalu porsi nasinya atau gimana, atau ada penyakit atau kelainan. Itu yang saya cari sepengetahuannya gitu. Kalau rekan sejawat atau atasan ada yang memiliki masalah yang serupa atau bisa diajak konsultasi tidak Pak Aris? Kalau kemarin di kelas 4 itu kan yang saya ceritakan tadi bahwasanya dia mau membawa bekal tapi tidak mau makan. Nah, karena terbiasa dengan jajan. Makanya saya ngobrol sama teman sejawat itu bagaimana kita mencari solusi agar itu. Jadi kami tukar pendapat untuk hal itu, yang langkah terbaiknya bagaimana gitu. Jadi kira-kira setelah pembicaraan dengan rekan sejawat tadi ada ide baru atau solusi tidak Pak untuk siswa yang tidak membawa bekal tadi? Kalau rencana saya sih untuk ini saya mau manggil beliau, saya homestay ke rumah. Memanggil atau home visit? Home visit ya. Home visit. Jadi lebih leluasa, lebih mendekat ke orang tuanya. Jadi insya Allah saya ke sana kemudian menanyakan. Jadi menanyakan itu bagaimana, apakah selain nasi boleh tidak? Jadi kalau memang masalahnya adalah obesitas atau kandungan kadar gulanya atau gimana, nanti kita cari solusi yang lain. Kalau memang bisa diganti dengan kentang ataupun singkong ataupun yang lain, tetap membawa bekal tapi konten dari bekalnya yang mungkin divariasikan. Gitu. Jadi Pak Aris sudah punya rencana atau solusi dan ide ya Pak? Ya,
untuk dibawa kepada orang tua siswa betul. bahwa kegiatan membawa bekalnya itu tetap, namun konten dari bekalnya yang mungkin akan diubah Diubah, menjadi gitu. bentuk karbohidrat lain gitu ya, Karbohidrat, seperti yang betul. Pak Aris bilang. Betul. Baik, kira-kira kapan Pak Aris akan mulai dikerjakan atau disosialisasikan ke orang tua? Insya Allah saya hari Senin ke orang tuanya, nanti juga sembari ngobrol ya tetap saya dokumentasikan. Kemudian Oke. hari Selasa saya koordinasi dengan anaknya, siswanya. Kemudian baru saya implementasikan baru di hari Rabunya. Oke, jadi sudah ada rencana ya Pak? Insya Allah ada rencana. Persiapannya Pak Aris kira-kira apa itu? Kalau persiapannya tetap saya melakukan koordinasi dengan orang tuanya. Oke, Karena baik. memang tanggung jawabnya juga bukan tanggung jawab saya saja. Ya, kepada orang tua ya. Betul. Ada yang mau diajak Pak Aris untuk membantu? Kalau nanti pun saya ajak mungkin adalah teman sejawat yang kesana, tadi punya yang masalah tadi tadi. punya masalah itu. Oke. Jadi untuk sebagai teman yang ngobrol untuk mencari solusinya. Siap. Lalu menurut Pak Aris kunci suksesnya nanti apa ini Pak Aris? Kunci suksesnya adalah siswa membawa bekal keseluruhan. Jadi dan mereka mau membawa bekal keseluruhan tanpa harus memilah-milah untuk makanan. Jadi apapun itu tetap kontennya membawa bekal tetap dilaksanakan. Oke, meskipun kontennya nanti berbeda tadi ya, seperti ya, yang Pak Aris betul. bilang tadi. Nah, kira-kira komitmen Pak Aris nanti bagaimana Pak? Untuk komitmen saya dan sekolahan akan melaksanakan proses itu dengan baik, kemudian tetap akan membimbing siswa agar tetap melaksanakan kegiatan kita bersama, dan siswa juga melaksanakan dengan baik juga. Nanti kira-kira Pak Aris supaya Pak Aris ini betul-betul sudah melaksanakan begitu ya rencana Pak Aris tadi itu, Betul. dari mana Pak Aris ininya? Indikatornya apa yang bisa saya dapatkan? Indikator untuk saya itu nanti terlaksananya siswa membawa bekal itulah saya jadi kegiatan kami sukses. Oke, jadi indikatornya nanti bisa saya lihat dari anak itu sudah bawa bekal atau Atau belum belum, gitu ya. ya. Ya, Pak Aris tadi kan indikatornya tadi sudah diceritakan Betul. sama Pak Aris. Jadi kalau anaknya sudah bawa meskipun nanti kontennya Berbeda. bervariasi dengan temannya itu tidak masalah. Kira-kira kapan saya mendapat update informasinya Pak Aris? Saya hari Senin ke homestay ke orang tuanya. Oke, home visit. Home visit. Kemudian Senin Selasa saya nemuin siswanya. Kemudian hari Selasa Insya Allah saya sudah memberi kabar ke Pak Ade. Baik. Semoga nanti home visitnya berjalan lancar ya Pak. Insya Allah. Nah, Amin. nanti kalau setelah melakukan home visit ke rumah orang tua wali tersebut, itu kira-kira nanti skala yang diinginkan Pak Aris terkait program membawa bekal ini nanti jadi berapa Pak Aris? Kalau kegiatan nanti Insya Allah ya kegiatan home visit itu akan saya ditemani oleh teman sejawat saya. Kemudian skala yang saya inginkan itu adalah 9 Pak. 9 ini adalah perasaan saya adalah semua masalah itu selesai, yaitu anak itu membawa bekal dan mau makan tadi ya Pak Aris. Itu. Baik. Lalu kira-kira motivasi Pak Aris sekarang dibandingkan sebelum ngobrol tadi gimana Pak? Jadi perasaan saya itu lebih senang, kemudian lebih terbuka, kemudian motivasi saya lebih semangat lagi untuk memotivasi anak ataupun orang tua untuk lebih memajukan kegiatan sekolahan. Oke, Gitu. jadi motivasinya sudah mulai kembali ya Betul, Pak. siap, Lalu Pak. bagaimana perasaannya Pak Aris? Ya, senang Pak. Kalau perasaannya lebih senang. Lebih senang dibanding ini. Sebelum ngobrol tadi ya. betul lebih senang itu. Ya, saya turut bersyukur Pak bahwa Bapak tetap termotivasi Iya, untuk melaksanakan program-program baik yang ada di sekolah. siap ya. Dan saya juga berharap tetap menjaga ritme yang baik itu. Iya. Lalu kira-kira Pak Aris ada yang mau diucapkan lagi? Ya Pak Ade, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya, kemudian mencari masalah dari permasalahan saya tadi. Insya Allah akan lebih berkembang lagi untuk saya lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sebesar-besarnya untuk Pak Ade. Sama-sama Pak Aris, saya cuma bisa membantu mendengarkan saja. Iya. Karena tetap solusinya nanti bisa Pak Aris temukan sendiri. Iya, siap. Baik Pak Aris, jadi apakah ada masalah lain atau yang ingin diobrolkan lagi Pak Aris? Sementara ini cukup Pak Ade. Oke, Itu saja hari ini. Baik, kalau begitu
Sampai berjumpa lain kali ya, Pak Oh, Aris ya. makasih ini Pak Aris. Semoga sebesar-besarnya. sukses. Saya sama. tunggu informasinya lagi. Siap. Silakan Pak. Luar biasa Pak Ade ya. Saya kasih Alhamdulillah plus, ya. Pak, alhamdulillah. Coaching yang Pak Ade lakukan dengan Pak Aris tadi luar biasa. Di sini saya melihat Pak Ade, saya tadi mencatat Pak Ade, mencatat artinya sudah melakukan coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan tadi ya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab ya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Pak Ade lakukan, khususnya pada Pak Ade selaku coach ya. Bagaimana Coach, Pak Mo? menurut saya apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Pak? Menurut saya indikator keberhasilan dari kegiatan coaching saya tadi bersama Pak Aris, bahwa Pak Aris bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Aris itu sendiri. Jadi saat saya gali apa yang menjadi masalah dan unek-unek Pak Aris, lalu Pak Aris bisa menemukan solusinya sendiri, begitu Pak. Baik Pak Ade, jadi untuk rencana aksi atau solusi nanti akan Pak Ade lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya atau gimana? Rencana aksi, Ya, untuk rencana aksi ya nanti akan dibuat Pak. ya. Rencana aksi yang setelah di coaching tadi akan dibuat. Kemudian nanti Pak Ade akan Ini lanjutannya wae langsung ngomong kok aku iya betul Pak Deni ngono. Oh, ini saya ya. Heeh. Ulang yang gue tiket ya. Baik Pak Ade, untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Ade lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya. Ya. Betul Pak, betul. Kemudian nanti Pak Ade sampaikan bahwa ingin mengembangkan ya pada kompetensi present tadi ya, yang kemarin itu agak kurang maksimal. Nah, alhamdulillah tadi sudah bagus ya, dilakukan dengan baik, karena dengan kehadiran penuh memang menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach ya, membuat Pak Aris tadi menjadi lebih terbuka, kemudian dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi. Baik Pak Mo. Masih ada. Terima kasih Pak Ade selaku coach dan Pak Aris tadi selaku coach atas praktek coaching pada hari ini. Baik dan Pak Mo. memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi tadi, Betul, sehingga betul. tercipta solusi dari Baik. permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mo. Sampai berjumpa lain kali. Selamat sukses Pak Ade. Terima kasih.